Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita mengucap syukur. Kita beroleh waktu-waktu hari-hari yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kami bersyukur Bapak. Saat ini Tuhan kami mau datang dan kami mau berserah Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu menguatkan kami. Pada saat kami lemah, Engkau yang memberikan pengharapan. Pada saat kami merasa khawatir Tuhan. Tapi kami tetap yakin asal saja Engkau beserta dengan kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapa kami datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan kerinduan kami Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, Kau nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yesus Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Engkau Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menuntun setiap langkah. Kami berharap hanya pada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Kau Allah yang mengenal setiap kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk lebih dalam mengenal Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Bahwa kami Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan hidup kami, Engkau tahu Tuhan keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kini kami Tuhan hanya percaya pada Engkau Yesus Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang mengenal kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku
Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau Tuhan, Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami hanya percayakan semuanya pada Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kuasa-Mu itu yang menguatkan kami Tuhan. Kuasa-Mu itu yang membangkitkan kami Tuhan. Kuasa-Mu itu yang memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Itulah kami supaya kami memiliki iman yang besar. Karena kami tahu lewat firman-Mu itu yang menguatkan kami. Ajar kami Tuhan pada kesempatan hari ini. Untuk kami boleh percaya dan terus berharap pada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan itu yang menuntun setiap kami. Dan rancangan-Mu Tuhan yang Kau genapi dalam hidup kami. Kami mau mengikuti panggilan perintah firman-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar bagi setiap kita semua. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyampaikan pesan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur bila mana saya boleh kembali bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya berdoa dimanapun kita berada pada hari ini, kita semua dalam keadaan yang sehat,
dan senantiasa dilimpahi dengan sukacita ilahi. Nah, berapa banyak dari kita yang diberkati oleh ibadah pada pagi hari ini? Saya percaya kita pasti diberkati melalui puji-pujian yang sudah kita naikkan pada hari ini. Pada kesempatan ini juga saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat semua pelayan yang terlibat dalam ibadah online hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan semakin memberkati, semakin mengurapi, dan semakin memperlengkapi setiap daripada kita. Nah, sepanjang bulan ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menghormati Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngajak kita melihat yang menjadi ayat tema kita di bulan ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak kita bersama-sama, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan yang kuat, dan kami boleh menikmati ibadah pada hari ini. Sebentar Tuhan, ketika firman Tuhan dibentangkan, biar Tuhan kiranya tolong kami, mampukan kami untuk boleh memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa kata honoring atau hormat itu artinya menghargai atau menempatkan nilai yang tertinggi terhadap sesuatu atau seseorang. Dan ketika kita menghormati dan menghargai sesuatu atau seseorang, maka perilaku kita terhadap sesuatu atau seseorang itu pasti akan sangat berbeda. Saya mau kasih contoh, suatu ketika teman saya ngajak saya keluar makan siang. Ya, tentu saja ini terjadi sebelum pandemi ini dimulai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian dia jemput saya di kantor saya, dan waktu saya naik mobil dia, saya kaget sekali karena mobil dia itu berantakan banget dan kotornya luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian saya tanya sama teman saya, kok mobil nggak pernah dibersihin, mobil kamu kotor sekali gitu. Nah, kemudian dia berkata begini sama saya, udahlah nggak apa-apalah, saya nggak ada waktu untuk bersihin dan nyuci mobil ini. Nah, dari peristiwa ini saya melihat bahwa mobilnya ini bukan sesuatu yang penting bagi dia, bukan sesuatu yang berharga bagi dia. Itu sebabnya dia nggak terlalu memikirkan kondisi mobilnya, mau kotor dia biarin, yang penting dia bisa pakai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, rasa hormat atau penghargaan yang kita berikan kepada sesuatu atau seseorang itu akan mempengaruhi perilaku kita. Itu yang dikatakan oleh Pastor Jose Carroll di ibadah minggu lalu. Nah, itu sebabnya kalau kita menghormati pernikahan kita, kita pasti akan terus berusaha untuk memelihara pernikahan kita. Kalau kita menghargai pekerjaan kita, pasti kita akan serius dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita. Kalau kita menghargai dan menghormati Tuhan, perilaku kita terhadap Tuhan pasti juga berbeda. Kita pasti akan sungguh-sungguh dalam beribadah dan dalam memelihara iman kita. Betul tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, saya berharap setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menghormati Tuhan. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan? Bagaimana ciri perilaku orang yang tidak menghormati Tuhan? Nah, hari ini saya ingin sampaikan kepada kita 4 ciri perilaku yang orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Saya berdoa kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk selalu membangun kehidupan yang penuh rasa hormat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat ciri perilaku yang pertama. Ciri perilaku yang pertama, orang yang tidak menghormati Tuhan adalah orang yang tidak mau taat terhadap firman Tuhan. Dia suka dengar firman, ya.
Tapi apa yang dia dengar itu hanya sekedar menjadi informasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak pernah mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Ya. Yang dia lakukan, dia hanya terus bersandar kepada pemikirannya sendiri. Di dalam Perjanjian Lama ada sebuah contoh yang kita bisa pelajari. Raja Saul. Raja Saul ini merupakan raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 13 kita bisa menemukan bagaimana seorang Saul ini tidak taat terhadap Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 13 diceritakan bagaimana Saul ini mempersembahkan korban bakaran, sesuatu yang tidak boleh dilakukan selain daripada imam. Saul menjadi tidak sabar dan dia takut terhadap rakyat yang pada waktu berserak-serak, dan akhirnya Saul melanggar firman Tuhan. Akan tetapi di dalam Alkitab, kejadian itu bukan satu-satunya event di mana Saul itu tidak taat terhadap firman Tuhan. Kalau kita lompat ke pasal yang ke-15 dalam 1 Samuel, Saul kembali mengulangi ketidaktaatannya terhadap firman Tuhan. Di dalam pasal yang ke-15 ini diceritakan bagaimana Tuhan berfirman kepada Saul untuk menumpaskan seluruh orang Amalek, juga termasuk hewan peliharaan mereka. Tuhan berikan firman ini kepada Saul untuk tumpasin semua. Tetapi apa yang Saul lakukan? Saul malah membiarkan raja orang Amalek itu hidup. Bahkan dia mengambil hewan peliharaan orang-orang Amalek itu sebagai jarahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saul tidak taat terhadap firman Tuhan. Dia tidak mengindahkan setiap perintah yang sudah Tuhan berikan. Lalu apa akibatnya? Akibatnya kita lihat dalam 1 Samuel 15 pasal yang ke-22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Samuel berkata kepada Saul, ketaatan itu lebih baik daripada korban bakaran. Ketaatan itu lebih baik daripada korban sembelian. Tetapi kedegilan hati itu sama seperti penyembahan berhala. Dan sebagai akibat ketidaktaatan Saul, Tuhan akhirnya mengoyakkan jabatan raja itu daripadanya. Tuhan menolak Saul sebagai raja dan akhirnya menggantikan dengan orang yang lebih baik, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Raja Daud. Pada waktu kita menolak untuk taat kepada firman Tuhan, kita sudah tidak menghormati Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar taat. Kita perlu belajar tunduk terhadap setiap perintah firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata begini dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Tuhan Yesus berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan menuruti setiap perintah-perintahnya. Nah, berapa banyak dari kita yang hari ini berkata bahwa kita mengasihi Tuhan? Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus turuti setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu sebuah pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama hari ini. Apakah kita sudah dengar-dengaran terhadap setiap perintah Tuhan? Apakah kita sudah taat untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan? Mari kita belajar taat terhadap perintah Tuhan. Nah, kita lanjut ke ciri yang kedua. Bagaimana ciri perilaku orang yang tidak menghormati Tuhan? Ciri perilaku kedua orang yang tidak menghormati Tuhan adalah orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Meskipun dia terus-menerus diingatkan, dinasehati, ditegur, tapi dia tidak pernah mengindahkan setiap nasihat firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mengindahkan nasihat firman Tuhan dan terus memilih untuk hidup di dalam dosa, dia akan menanggung konsekuensi
pendisiplinan daripada Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat sebuah contoh dalam Perjanjian Lama. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua, menceritakan bagaimana kejahatan anak-anak Imam Eli. Imam Eli ini punya 2 anak laki-laki, Hofni dan Pinehas. Mereka ini begitu jahat. Apa yang mereka lakukan? Mereka memandang rendah korban bakaran. Bahkan mereka sangat jahat. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka meniduri perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu perkemahan. Dan meskipun mereka sudah, Imam Eli tahu kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, tapi firman Tuhan katakan Imam Eli ini lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Dan akhirnya seorang abdi Allah diutus oleh Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan ini kepada Imam Eli. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 29 sampai 31. 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 31. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Imam Eli ini sangat-sangat keras, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kendati Imam Eli sudah ditegur, sudah diingatkan, Imam Eli dan anak-anaknya tidak berpaling dari kejahatan dan perbuatan dosa mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman pendisiplinan daripada Tuhan. Dan akhir kehidupan mereka sangat-sangat tragis. Pilihan kita untuk tetap tinggal dalam dosa akan berakhir pada pendisiplinan. Lalu kemudian apakah Tuhan jahat pada waktu Tuhan mendisiplinkan kita? Tentu saja tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai seorang anak atau sudah memiliki anak, pasti kita tidak akan pernah membiarkan anak-anak kita terus melakukan kesalahan. Betul tidak? Saya ingat waktu saya masih kecil, ketika saya berbuat kenakalan atau saya berbuat salah, orang tua saya pasti akan melakukan pendisiplinan. Kenapa mereka lakukan itu? Ya karena mereka sangat sayang sama saya. Begitu juga dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan disiplinkan kita, itu bukan karena Tuhan jahat sama kita, tapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Itu sebabnya dia disiplinkan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5-7 berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan melakukan pendisiplinan, dia melakukan itu didasari dengan kasih. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya terus tinggal di dalam dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berkata kita menghormati Tuhan, kita harus meninggalkan segala perbuatan dosa. Kita harus membangun kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita lihat perilaku ketiga orang yang tidak menghormati Tuhan. Apa perilaku ketiga orang yang tidak menghormati Tuhan? Orang yang tidak menghormati Tuhan adalah orang yang tidak mau mengasihi sesamanya. Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan sebuah perintah
dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa dikatakan tadi, Tuhan Yesus memberikan kepada saudara dan saya sebagai pengikut-pengikutnya sebuah perintah untuk saling mengasihi. Dikatakan tadi bahwa tanda kita adalah murid Tuhan adalah ketika kita saling mengasihi. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang di sekitar kita dapat melihat dan mengenal Kristus dari perbuatan kasih kita. Nah, itu sebabnya kita harus belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat status. Ya. Bukan hanya kepada sesama orang percaya, tetapi kepada semua orang. Kita harus belajar mengasihi lebih sungguh dan dengan ketulusan hati. Pertanyaan yang kita perlu renungkan hari ini, bagaimana kasih kita kepada sesama kita hari-hari ini? Bagaimana perilaku kita kepada sesama kita? Bagaimana tingkat kepedulian kita terhadap sesama kita? Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang lebih inferior daripada kita? Contoh, bagaimana kita melakukan pelayan restoran misalnya? Bagaimana kita memperlakukan petugas parkir misalnya? Apakah kita masih menghormati dan menghargai mereka? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih suka kaget dan kadang-kadang saya gemes sekali kalau melihat ada pengikut-pengikut Tuhan, orang yang berkata bahwa dia orang Kristen. Tapi kalau dia memperlakukan seorang pelayan restoran, dia bisa berkata-kata dengan kasar, dia tidak bisa menghargai orang itu. Padahal kalau dari gereja ngomongnya ramah banget. Tapi begitu bertemu dengan orang yang lebih inferior daripada mereka, mereka bisa tidak menghormati orang itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ingat bahwa dari perbuatan kasih kita, orang-orang dapat mengenal Kristus. Kita perlu belajar mengasihi lebih lagi. Kita perlu belajar untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini saya seringkali belajar sama istri saya. Istri saya itu orangnya, dia mudah sekali tergerak sama belas kasihan Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, saya dan istri sedang menjemput Kristo di depan apartemennya. Sambil saya parkir, kemudian istri saya ini melihat ada seorang bapak dan seorang anak yang sedang duduk di trotoar. Bapak ini sedang memegang sebuah ransel yang besar, demikian juga dengan anak ini. Nah kemudian istri saya panggil saya, dia bilang, "Pih, coba dia lihat itu, coba lihat bapak sama anak itu. Kira-kira mereka kenapa ya?" Dan saya waktu itu melihat bersama dengan istri saya, bapak dan anak ini sedang duduk seperti orang kelelahan di pinggir trotoar. Kemudian anaknya ini dia peluk. Nah, sambil dia peluk, anaknya ini nangis di pelukan bapaknya. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian saya bilang sama istri saya, "Udah, mau nggak kita turun? Kita coba aja tanya apa yang terjadi. Mungkin mereka lagi memerlukan pertolongan." Ya. Terus kemudian istri saya bilang gini, "Pih, kayaknya kita perlu bantu bapak ini. Mereka seperti orang yang terusir dari tempat tinggal mereka. Mereka bawa barang-barang mereka dan mereka seperti tidak tahu mereka harus kemana." Singkat cerita, saya setuju dan kemudian istri saya membantu bapak ini dan bersama dengan anak ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, inilah saatnya kita sebagai gereja untuk semakin memancarkan terang Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau memotivasi kita, saya mau mengajak kita semua. Mari kita menjadi jemaat yang bukan hanya berbicara tentang kasih, tapi kita menjadi jemaat yang secara aktif melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Karena dengan kita mengasihi sesama kita, itu tandanya kita sudah menghormati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mau mengajak kita melihat ciri perilaku yang keempat
Yang saya ingin bagikan pada kita hari ini, bagaimana perilaku orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan adalah orang yang tidak mau bermurah hati dengan materi yang dia miliki. Kita lihat dulu dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Dalam terjemahan Amplified Bible ayat 9 dikatakan, honor the Lord with your wealth. Hormati Tuhan dengan kekayaanmu. Hormati Tuhan dengan apa yang kita punya. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa belajar bahwa kita menghormati Tuhan dengan materi yang kita punya. Nah, bagaimana caranya kita menghormati Tuhan dengan kekayaan kita? Yang pertama adalah dengan menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah dengan bermurah hati terhadap apa yang sudah Tuhan terlebih dahulu berikan kepada kita. Kita perlu mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Itu sebabnya kita perlu belajar dan kita perlu menjadi orang-orang yang bermurah hati. Karena kemurahan hati itu adalah jati diri setiap pengikut-pengikut Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan kepada kita contoh dan keteladanan bagaimana dia bermurah hati kepada saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita pun perlu bermurah hati kepada orang lain. Pertanyaan yang kita perlu renungkan, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bermurah hati Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau mengajak kita semua, mari kita menjadi kontributor dan bukan menjadi konsumer. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, jangan kita jadi orang yang pelit terhadap apa yang kita punya. Jangan hanya kita memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mau belajar bermurah hati dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan hati kita itu akan membawa perbedaan dalam kehidupan orang lain. Kemurahan hati kita itu bisa membawa perbedaan bagi bangsa ini. Apalagi yang sedang terjadi hari-hari ini, di tengah pandemi yang terjadi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita baru saja melakukan program berbagi kasih kepada salah satu panti jompo. Saya sangat bersyukur melihat antusiasme jemaat yang turut memberikan dan turut mendukung program ke panti jompo ini. Nah, saya ingin mengajak kita dan mendorong kita semua, yuk kita semakin menjadi orang-orang yang bermurah hati. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang menjadi visi gereja ini. Kita mau menjadi gereja yang memberkati. Ya. Mari kita belajar untuk bermurah hati dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan hati merupakan tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Oleh sebab itu 4 hal ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua hari ini. Mari kita membangun kehidupan yang penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dengan hidup taat, melakukan firman-firman Tuhan, dengan hidup kudus, dengan mengasihi sesama, dan hidup dengan penuh kemurahan hati. Saya berdoa dan berharap kita semua boleh dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Roh Kudus, kami berdoa biar setiap firman yang boleh kami dengar ini, kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan materaikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan tidak akan berarti kalau kita tidak mau mempraktekkan. Yuk saya ajak kita sama-sama mempraktekkan firman Tuhan, sehingga firman itu mengubahkan hidup kita.
Sehingga tujuan Tuhan bagi hidup kita bisa tergenapi dan kita boleh menjadi saksi untuk jiwa-jiwa lain sehingga mereka datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga terus doakan buat rencana untuk kita beribadah onsite yang sedang dipersiapkan sehingga semua berjalan dengan baik dan kita bisa segera beribadah bersama-sama dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita juga doakan semua yang sudah divaksin tetap dalam keadaan baik, sehat, dan Tuhan dipermuliakan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akhiri ibadah kita dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah berjalan saat ini. Mengampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini hidup seenaknya, dan biarlah kami belajar melalui firman Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menghargai Tuhan, dan kami hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, dan firman-Mu biarlah masuk dalam hidup kami, dan kami lakukan sehingga mengubahkan hidup kami. Memberkati buat hamba-Mu, yang sudah Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Memberkati setiap pelayan yang sudah melayani. Tuhan pakai mereka juga luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan dimanapun umat-Mu berada. Tuhan menjangkau dan menjamah mereka. Setiap kebutuhan umat-Mu Tuhan yang mencukupkan. Setiap problem masalah yang ada Engkaulah jawaban. Dan Tuhan menyehatkan. Kalau mungkin ada jemaat yang sakit, yang bekerja Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, yang studi Tuhan berkati studi mereka, yang mempunyai aktivitas yang lain Tuhan juga boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu. Kami juga doakan buat pemerintah yang ada, setiap program-program pemerintah, Tuhan memberkatinya. Kami juga serahkan seluruh bangsa ini, biarlah semua hidup takut akan Tuhan dan setiap berkat kemurahan Tuhan melimpah atas hidup kami dan semua yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Kami perlaskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta, kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu.